بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Jamaah ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari kedua di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis yang kita cintai ini, dan ini adalah merupakan suatu kemudahan dan kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya lah untuk kita mensyukuri segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, untuk kemudian kita wujudkan di dalam meningkatkan dan mempertahankan eksistensi ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah antum ketahui bersama, bahwa pada pertemuan kita sore hari ini akan memulai untuk mengkaji dan membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan as-siyam fi Ramadan, ibadah puasa Ramadan. Dan insyaallah taala beberapa permasalahan yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini dan berikutnya adalah
kita ambil dan kita bacakan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu pembahasan seputar permasalahan as-shiyam. Yang kita ketahui bersama bahwa kitab Bulughul Maram adalah merupakan karya ilmiah Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab as-shiyam ini akan disebutkan ahadits al-muta'addidah, hadis-hadis yang menerangkan tentang permasalahan puasa. Walaupun memang hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram secara tertibnya tidaklah disusun dan dimuatkan padanya hadis-hadis yang sahih saja. Semisal diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Namun di dalam kitab Bulughul Maram ini dimuatkan padanya hadis-hadis yang lemah, yang menunjukkan bahwasanya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani bukan hanya membatasi penyebutan hadis-hadis pada hadis-hadis yang sahih saja, tetapi beliau menyebutkan hadis-hadis yang dhaif agar kemudian bisa diketahui, dan tujuannya adalah dalam rangka sebagai tertib di dalam pembahasan di dalam kitab Bulughul Maram. Dan adapun pembahasan kitab as-shiyam ini adalah pembahasan yang demikian penting untuk dibahas manakala seseorang hendak menyambut bulan Ramadan ataupun tatkala dia berada di tengah bulan Ramadan. Adapun hadis yang pertama, qala musannif hadzal kitab Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wa la bi yawmin illa rajulun kana yasumu shawman falyasumhu, muttafaqun alaih. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa satu hari ataupun 2 hari, melainkan seseorang yang dia memiliki puasa, maka hendaklah dia menunaikan puasa tersebut. Ini hadis yang pertama yang disebutkan di dalam kitab as-shiyam ini. Dan insyaallah taala kita akan menerangkan apa yang dikandung di dalam maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Di dalam hadis ini terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk kita ketahui. Di dalam hadis ini disebutkan sebuah sabda Rasulullah SAW, dan antum bisa lihat pada konteks kalimatnya, la taqaddamu Ramadana
janganlah kalian mendahului Ramadan. Padahal disebutkan di dalam riwayat yang lain, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang serupa. Dan demikian pula disebutkan di dalam riwayat yang dhaif tentang penyebutan syahr Ramadan, yaitu tentang penyebutan bulan Ramadan, yaitu dengan ditakhir adanya kata-kata asy-syahr tanpa menggunakan istilah Ramadan saja. Yang seperti ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah diperbolehkan bagi seorang menyebutkan kata-kata Ramadan saja, ataukah ditakhir dengan pengistilahan syahr Ramadan. Dan ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Adapun jumhur dari kalangan ahli ilmi menyatakan tentang jawaz itlaq Ramadan dun taqyid asy-syahr. Bolehnya untuk mengitlaqkan ataupun menggunakan istilah Ramadan tanpa adanya penggunaan kata-kata syahr. Dan mereka menyandarkan pendapat mereka tersebut dengan dalil seperti yang disebutkan di dalam hadits al-bab, dan demikian pula disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia melaksanakan puasa Ramadan, di sini tidak disebutkan kata-kata syahr, tapi disebutkan kata-kata Ramadan saja. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan dasar keimanan dan ihtisab, maka akan diampuni baginya apa-apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Dan demikian pula disebutkan di dalam hadis lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah datang Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka serta dibelenggunya para syaitan. Demikian pula disebutkan di dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW menyatakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyam ad-dahr. Barang siapa yang dia melaksanakan bulan Ramadan kemudian diiringi dengan melaksanakan puasa sittan min syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyam ad-dahr, maka seolah-olah seperti dia melaksanakan puasa sepanjang masa. Dan hadis-hadis yang serupa semisal dengan ini banyak sekali di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, sebagian dari kalangan mazhab menyebutkan bahwa penyebutan kata-kata Ramadan saja tanpa adanya takhir syahr itu adalah merupakan perkara yang dimakruhkan. Dan mereka menyandarkan kepada sebuah hadis, tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah yang datang dari hadis Abu Hurairah secara marfu yang berbunyi, la taqulu jaa Ramadan fa inna Ramadana ismun min asma'illah walakin qulu jaa syahr Ramadan. Janganlah kalian mengucapkan bahwa telah datang bulan Ramadan, akan tetapi karena sesungguhnya Ramadan itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ucapkan oleh kalian jaa syahr Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Adi di dalam Al-Kamil, dan dia mendhaifkan hadis ini karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Abi Ma'syar Najih ibn Abdurrahman As-Sindi. Dan hadis ini kedudukannya lemah sehingga tidak dipermasalahkan untuk menggunakan istilah Ramadan di dalam penyebutan. Karena sungguhnya dalil-dalil yang menyebutkan tentang kata-kata Ramadan ini warid di dalam hadis-hadis Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk kepada permasalahan yang lain, yaitu tentang permasalahan melaksanakan puasa sebelum Ramadan dengan 1 hari ataupun 2 hari. Disebutkan di dalam umuman hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan di atas, bahwa zahir daripada hadis ini melarang dengan larangan at-tahrim, yaitu dengan larangan pengharaman bagi seorang untuk mendahului bulan Ramadan dengan melaksanakan puasa sehari ataupun 2 hari. Oleh karenanya, kebanyakan dari kalangan ahli ilmi mereka berpendapat tentang al-karahah, dimakruhkannya untuk seorang untuk dia berpuasa sehari ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Ini pendapat dari kalangan aktsarul ilmi. Tetapi yang benar di dalam permasalahan ini, bahwa pelarangan yang disebutkan di dalam hadis ini adalah pelarangan at-tahrim, yaitu diharamkan untuk seorang untuk dia melaksanakan puasa sehari ataupun 2 hari sebelum bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani di dalam kitab Subul Salam, dan demikian pula disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Dan ini adalah merupakan pendapat yang rajih insyaallah taala tentang diharamkannya untuk seorang mendahului sebelum bulan Ramadan sehari ataupun 2 hari. Dan pelarangan untuk seorang melaksanakan puasa sehari ataupun 2 hari sebelum bulan Ramadan, karena sesungguhnya hari di mana yang dia terletak sebelum Ramadan itu adalah dikategorikan sebagai yaumul syak, sebagai hari yang meragukan. Dan sepakat dari kalangan para ulama bahwa hari yang meragukan di sini adalah hari yang ke-30. Hari yang ke-30. Karena mungkin disebabkan adanya awan, mendung ataupun kabut yang menutupi alam semesta sehingga tidak bisa melakukan ru'yah al-hilal, sehingga ini dikategorikan termasuk daripada yaumul syak, sehingga tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk dia melaksanakan puasa dalam kondisi seperti ini. Walaupun disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa diperbolehkan bagi seorang untuk dia melaksanakan puasa walaupun setelah di pertengahan bulan Sya'ban. Tetapi ini bukan masuk di dalam kategori pelarangan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tentang dilarangnya bagi seorang untuk dia melaksanakan puasa sehari ataupun 2 hari sebelum bulan Ramadan. Jadi boleh bagi seorang muslim untuk dia melaksanakan puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan zahir dari perbuatan beliau bahwa beliau melaksanakan puasa Sya'ban dari hari-hari bulan Sya'ban, dan bahkan Rasulullah SAW tidak berpuasa sama sekali. Dan ini adalah diantara daripada anjuran di dalam syariat ini untuk seorang melaksanakan puasa di bulan Ramadan bagi orang-orang yang menghendaki untuk melaksanakan puasa di bulan Sya'ban, bagi siapa saja yang menghendaki untuk melaksanakannya. Ini adalah perkara yang masyru'. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, dia menyatakan, man shawma al-yawm alladhi yashukku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsah wa sahhahahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. Kata Rasulullah, kata Ammar bin Yasir, dan ini adalah athar dari Ammar bin Yasir,
Dia menyatakan barang siapa yang dia berpuasa di hari yang meragukan padanya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadis yang masih berkaitan dengan hadis yang pertama tadi, yaitu dilarang bagi seorang untuk melaksanakan puasa di hari yang meragukan sebelum bulan Ramadan. Dikatakan oleh Amr bin Yasir, barang siapa yang dia berpuasa di hari yang meragukan padanya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim ini adalah merupakan salah satu daripada kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi pengistilahan terhadap nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Mudzahabi di dalam Tarikh Al-Islam bahwa kunyah Abul Qasim, kata beliau, qad tawatara anna kunyatahu Abul Qasim, bahwa telah mutawatir disebutkan yang masyhur dari kunyah Rasulullah SAW adalah Abul Qasim. Walaupun di sana ada penyebutan dari kunyah-kunyah Rasulullah SAW yang lainnya, bahkan juga merupakan sifat Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Asakir di dalam kitab Tahdhib Tarikh Dimashq. Beliau menyebutkan bahwa ada beberapa nama dari nama Rasulullah SAW, seperti Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Akib, Nabiul Taubah, Nabiul Rahmah, Khatamun Nabiyyin, dan yang sebagiannya adalah nama-nama yang disebutkan tetapi di dalam hadis-hadis yang lemah. Yang telah disebutkan dari beberapa nama itu disebutkan di dalam ahadits as-sahihah ataupun hasanah, dalam hadis-hadis yang derajatnya sahih ataupun dalam derajatnya hasan. Di dalam hadis ini disebutkan Zakarahul Bukhari ta'liqan, bahwa hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq, secara mu'allaq. Apa yang dimaksud dengan hadis mu'allaq? Ada yang tahu? Apa yang disebut dengan hadis mu'allaq? Yaitu hadis yang terputus sanadnya di awal sanad. Itu namanya hadis mu'allaq. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya hadis mu'allaq min ismi dhaif, bahwa hadis mu'allaq itu termasuk dalam jenis hadis yang dhaif. Walakin Al-Bukhari rahimahullahu taala idza 'allaqa wa huwa sahih indah. Adapun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala apabila beliau memu'allaqkan sebuah hadis, maka itu adalah sesuatu yang sahih di sisinya. Jadi tidak dipermasalahkan untuk meriwayatkan hadis dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari walaupun dalam bentuk hadis yang mu'allaq. Walaupun telah kita sebutkan tadi, para ulama menjelaskan hadis yang mu'allaq min qismi dhaif. Hadis yang mu'allaq itu termasuk daripada jenis ataupun macam hadis yang dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Tetapi apa yang dimu'allaqkan oleh Imam Bukhari itu adalah hujjah. Wa wasalahul khamsah, dan dimausulkan azar ini oleh al-khamsah. Al-khamsah berarti siapa? Man ada al-Bukhari wa Muslim, selain daripada al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim. Siapa dia? Al-Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu yang masuk dengan, yang dimaksudkan dengan dimausulkan oleh al-khamsah. Wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Sekarang kita lihat dari takhrij hadis ini. Karena sebelum kita masuk kepada muatan dari maksud hadis ini ataupun athar ini, kita perlu mengetahui takhrijnya bagaimana. Disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini tidak dikeluarkan oleh Imam Ahmad, padahal disebutkan wa wasalahul khamsah, dan masuk dalam kategori perawi yang 5 itu adalah Imam Ahmad. Sementara Imam Ahmad tidak mengeluarkannya. Namun hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan dimu'allaqkan oleh Imam Bukhari dan di dalam sahihnya.
yaitu dari jalan Amr bin Qais Al-Mulai dari Abi Ishaq dari Silah an Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir. Nah, sanad daripada hadis ini dilihat dari rijal-rijalnya, dari perawi-perawinya adalah thiqat. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Taqlidut Ta'liq beliau menyebutkan walil hadits illatul khafiyah, bahwa hadis ini terdapat illah khafiyah, terdapat suatu penyakit yang ringan, dan disebutkan pula oleh Imam Tirmidzi di dalam Ilal At-Tirmidzi. Namun hadis ini dari berbagai seluruh penguat-penguatnya ataupun syawahid dari hadis ini menunjukkan bahwa hadis ini mencapai kepada derajat hasanul hadis. Dan disebutkan di dalam penguat ataupun riwayat yang lain dari jalan Abdul Razzaq Ibn Abi Syaibah, sehingga menguatkan daripada azar Ammar bin Yasir ini menjadi derajat hasanul hadis bimajmu'i tariqain, dari kumpulan dua jalan yang telah kita sebutkan tadi. Akan tetapi azar ini bukan sampai kepada derajat marfu', namun dia sampai kepada derajat mauquf. Tetapi secara hukum hadis bahwa dia memiliki hukum marfu', sehingga riwayat dari Ammar bin Yasir ini diterima dengan baik dan menjadi suatu keterangan ataupun hujjah bagi orang-orang yang mereka melaksanakan puasa pada yaum syak, itu hari meragukan. Dan barang siapa yang melaksanakannya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ikhwan fillah jazakumullah juga masih menguatkan dan menerangkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis sebelumnya tentang larangan bagi seorang untuk melaksanakan puasa sehari ataupun 2 hari sebelum bulan Ramadan. Saya kira wadah insyaallah. Kemudian kita masuk kepada hadis berikutnya. Al-hadits tsalits wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dia menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah, muttafaqun alaih. Wa lil muslimin fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30 wal Bukhari fa akmilu 'iddata 30. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila kalian melihat hilal, maka hendaklah kalian berpuasa. Dan apabila kalian melihat hilal di awal bulan Syawal, maka hendaklah kalian berbuka. Dan apabila terjadi mendung atas kalian, faqduru lahu, maka perkirakan oleh kalian ukuran darinya. Dan hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Dan disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30. Apabila terjadi mendung ataupun tertutup awan atas kalian, maka tentukanlah ukurannya 30, yaitu pada hari yang ke-30. Walil Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fa akmilul iddata 30, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Menjadi 30. Naam. Ini adalah periwayatan hadis yang sahih. Yang pertama disebutkan muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua diriwayatkan oleh Muslim, dan yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sehingga tidak ada yang dipermasalahkan dari derajat hadis ini, seluruhnya diterima dengan baik. Nah, ikhwan fillah wa fillah rahimani rahimakumullah,
Di dalam hadis ini juga masih menerangkan tentang bahwasanya apabila seorang hendak berpuasa, maka cara yang ditempuh di dalam menentukan apakah sudah masuk bulan puasa ataukah sudah masuk 1 Syawal itu dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal. Dan ini akan bercabang lagi kepada permasalahan berikutnya tentang permasalahan penetapan ru'yatul hilal, sehingga nanti masuknya awal bulan Ramadan ataupun awal bulan Syawal, apakah dilakukan dengan adanya 2 saksi ataukah mencukupkan kepada 1 saksi saja. Demikian pula akan dibahas di sana apakah persaksian seorang wanita itu diterima di dalam menentukan apakah telah masuk 1 Ramadan ataukah telah masuk pula 1 Syawal. Ini pertama, melihat hilal. Kemudian cara yang kedua, apabila didapatkan sebuah kondisi di mana terjadi mendung, langit tertutup awan, kabut, sini tidak bisa dilihat padanya hilal, maka apa yang dilakukan? Maka disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Muslim dan demikian pula riwayat Al-Imam Bukhari untuk memperkirakan ataupun menyempurnakannya menjadi 30 hari. Dan ini adalah merupakan sebuah suatu bantahan terhadap sebagian orang yang mereka menentukan masuk awal bulan Ramadan ataupun masuk awal bulan Syawal dengan menggunakan ilmu hisab. Dengan menggunakan ilmu hisab. Karena ilmu hisab ini adalah merupakan ilmu yang mereka memadukan antara bulan dan bintang ataupun bulan dengan matahari. Dan para ulama menjelaskan tentang permasalahan ilmu hisab ini adalah merupakan perkara yang batil, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya di dalam menentukan awal bulan Ramadan ataupun awal bulan Syawal itu hanya dengan 2 cara. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, kemudian yang kedua adalah dengan menyempurnakan 30 hari. Naam, dan ini akan menghilangkan rasa keraguan-keraguan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam hadis ini ada beberapa permasalahan yang perlu kita ketahui tentang permasalahan menggunakan al-minzar al-muqarrab lirru'yah. Bagaimana hukumnya menggunakan teropong untuk melihat hilal? Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Dan ini kita akan sebutkan aqwal dari para ulama, di antaranya adalah pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyatakan wa amma isti'mal ma yusamma bidirbil wa huwa al-minzar al-muqarrib fi ru'yatil hilal fala ba'sa bih walakin laysa biwajib. Kata beliau rahimahullah taala bahwa penggunaan alat yang dinamakan dengan ad-dirbil wa huwa al-minzar al-muqarrib, yaitu alat teropong yang akan bisa mendekatkan pandangan manusia terhadap al-hilal, fala ba'sa bih, maka tidak mengapa hal yang demikian ini, walakin laysa biwajib, namun hukumnya tidak wajib. Yang jadi permasalahan kalau misalkan tidak menggunakan alat teropong tersebut kemudian tidak seret ataupun mewajibkan untuk menggunakan alat teropong tersebut, ini yang tidak dituntunkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam permasalahan melihat hilal yang disunnahkan adalah, kata beliau, li'anna adh-dhahir min sunnah anna al-i'timad 'ala ar-ru'ya al-mu'tada la 'ala ghairiha. Bahwa sesungguhnya yang zahir termasuk dari perkara yang sunnah, bahwa penyandaran di dalam melihat
al-hilal adalah dengan menggunakan pandangan yang biasa. Ya, dengan pandangan yang biasa, la ala ghairiha, bukan dengan menggunakan selainnya. Nah, walakin law istamala fara'ahu man yutaqu bihi fa innahu ya'mal bihadhihi ar-ru'yah. Akan tetapi, kalau seandainya ada seseorang yang dia menggunakan alat teropong ini untuk melihat daripada hilal tersebut, dan dia termasuk dari kalangan orang yang bisa dipercaya, fa innahu ya'mal bihadhihi ar-ru'yah, maka sungguhnya diamalkanlah berdasarkan ru'yah ini. Jadi tidak mengapa untuk menggunakan alat teropong di dalam masalah melihat hilal. Tetapi jadi permasalahan adalah tidak diperbolehkan bagi seorang untuk mewajibkannya dengan alasan susah untuk melihatnya dengan pandangan mata biasa. Padahal tidak perlu dipersulit dalam permasalahan ini, karena sungguhnya berdasarkan pandangan mata biasa bisa dilihat. Bisa dilihat kecuali bagi orang yang memiliki mata yang rabun. Maka tidak akan mungkin dia bisa melihat jelasnya hilal tersebut. Nah, kemudian permasalahan yang lain yang bisa kita dapatkan di dalam hadis ini tentang permasalahan apakah diwajibkan bagi negara-negara kaum muslimin apabila salah satu dari negara kaum muslimin telah melihat hilal untuk mereka melaksanakan puasa Ramadan. Ini terjadi khilaf lagi di kalangan para ulama, dan bahkan disebutkan oleh para ulama sampai 8 pendapat. Tetapi yang masyhur dan yang kuat di antara 8 pendapat itu hanya 3 pendapat saja. Dan ini pun tetap akan dilihat mana yang paling kuat lagi dari 3 pendapat tersebut. Ada pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya wajib bagi negara-negara yang lain untuk berpuasa manakala ahlul balad, penduduk suatu negeri, telah melihat hilal. Misalkan negeri Mekah, Arab Saudi mengumumkan bahwasanya besok telah masuk tanggal 1 Ramadan. Maka menurut mazhab ini wajib bagi seluruh bilad untuk mereka melaksanakan puasa Ramadan berdasarkan satu matlab, satu tempat yang dia telah melihat al-hilal tersebut. Dan ini adalah merupakan pendapat al-Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Laits dan selain mereka. Dan ini adalah merupakan tarjih dari sebagian dari kalangan para ulama al-muhaqqiqin seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana disebutkan di dalam Majmu' al-Fatawa. Demikian pula Al-Imam As-Syaukani, demikian pula Al-Imam Siddiq bin Hasan, demikian pula pendapat Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Albani, Al-Allamah Ibnu Baz rahmatullah alaihi majma'in. Nah, dalilnya adalah hadits bab. Sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jadi maksudnya apabila penduduk suatu negeri telah melihat hilal tersebut, maka wajib bagi negara-negara yang lain untuk mengikutinya. Ini menurut mazhab ini. Kemudian mazhab yang kedua, bahwa diwajibkan bagi negara-negara tetangga ataupun negara-negara yang lain untuk melaksanakan puasa apabila bertepatan di dalam masalah ru'yatul hilal bersama ahlul balad yang telah melihat hilal pula. Jadi bersamaan melihatnya. Misalkan negara Arab Saudi melihat hilal, ini masuk ini Ramadan. Kemudian negara-negara yang lain juga melihat hilal tersebut. Artinya terjadi kesepakatan di dalam masalah ru'yatul hilal ini, maka wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ini mazhab yang kedua. Nah, dan mazhab yang kedua ini adalah merupakan mazhab Asy-Syafi'iyah. Dan demikian pula pendapat dari Al-Imam Ahmad. Dan inilah yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar di dalam kitab Tamhid.
Dan demikian pula pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Ikhtiyarat, dan ini adalah merupakan tarjih dari Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, dan demikian pula Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah. Dan selain dari keduanya, rahmatullah alaihim ajma'in. Ya. Pendalilannya sama. Cuma berbeda di dalam masalah penafsirannya. Sumu li ru'yati wa athiru li ru'yati. Ya. Nah, kalau yang pertama berpendapat dengan tafsirannya bahwa satu negeri saja dengan ahlul baladnya melihat, maka wajib bagi negara yang lain untuk mengikutinya. Sedangkan pendapat yang kedua adalah sama-sama di dalam melihat. Jadi negara-negara yang sudah melihatnya ya sudah, maka negara-negara itu saja yang berpuasa. Adapun negara yang lain, ya tunggu sampai dia lihat hilal. Sampai dilihat hilal. Kemudian mazhab yang ketiga, bahwasanya tidak diharuskan, tidak diwajibkan, ataupun tidak mengharuskan bagi ahlul balad untuk mewajibkan puasa Ramadan kepada negara yang selainnya, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Al-Imamul A'zam. Dalam hal ini adalah penguasa, pemerintah. Naam. Sehingga apabila pemerintah telah menetapkan bahwa telah masuk 1 ataupun tanggal 1 bulan Ramadan, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin yang ada di negara tersebut untuk melaksanakan puasa Ramadan, dan ini berdasarkan ketetapan penguasa. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dari berbagai perselisih pendapat yang ada, bahwa yang rajih wallahu ta'ala alam bisawab adalah merupakan pendapat yang ketiga, yaitu bersama pemerintah. Dalilnya sama, sumu li ru'yati wa atiru li ru'yati, ya, ataupun dengan dalil yang lain yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan penetapan masuknya adalah dengan apa yang ditetapkan oleh penguasa, dan apa yang telah menjadi suatu keumuman yang telah diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin bahwa telah masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Naam, wallahu alam bisawab. Walaupun disebutkan bahwa dua pendapat yang pertama itu juga kuat, dua pendapat yang pertama juga kuat, tetapi pendapat yang ketiga ini dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin, wa 'amila an-nas al-yawm 'ala hadha wa huwa min nahiyati al-ijtima'iyyah qaulun qawi. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa manusia pada hari-hari ini mereka mengamalkan pendapat yang ini, yang ketiga ini. Wa huwa min an-nahiyati al-ijtima'iyyah qaulun qawi. Karena dari sisi al-ijtima'iyyah itu adalah suatu pendapat yang kuat. Artinya dalam rangka untuk memupuk semangat kesatuan di antara kaum muslimin, sehingga tidak tercerai-berai mereka, seperti dalam masalah pelaksanaan salatul Aid, terpisah satu dengan yang lainnya, satu kelompok mendahului, sementara kaum muslimin mereka mengikuti daripada keputusan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa apa yang diamalkan oleh kebanyakan manusia pada saat ini adalah merupakan pendapat yang kuat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan demikian pula yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab Tamamul Minnah, juga dalam pernyataan yang senada. Baik. Sudah berapa hadis yang kita bacakan? Sudah 4 hadis ya? Nah, 4 hadis. Baik.